Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang sesuai dan relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi CPNS dan P3K 2023. Apakah menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test, atau ada tes observasi? Nah, tentu terkait dengan hal ini Bapak Ibu adalah suatu hal yang perlu kita peroleh kepastiannya. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini. Di sini ada bocoran informasi dari Badan Kepegawaian Negara mengenai hal tersebut. Tentu keputusan mengenai apakah menggunakan sistem CAT atau tes observasi. Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 dan juga seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, apakah menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Panselnas CASN meminta para pelamar untuk menyiapkan diri menghadapi tes nantinya. Nah, tentunya dalam hal menghadapi tes ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh calon pelamar yang diawali dengan kelengkapan dokumen administrasi pada saat pendaftaran dan demikian juga dengan yang lainnya. Tentunya apabila Bapak Ibu lolos pada seleksi administrasi, maka akan dilanjutkan dengan seleksi tes kompetensi dasar atau TKD, demikian juga dengan TKB atau kompetensi bidang, dan tes lain yang ada hubungannya dengan seleksi CPNS dan P3K 2023. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023 dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sudah makin dekat. Disampaikan insya Allah dimulai 17 September sampai dengan 6 Oktober mendatang ini. Ini sebagaimana kata PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Harmoyo Dwi Putranto pada hari Senin 4 September 2023. Nah, tentunya Bapak Ibu sampai sekarang belum ada perubahan jadwal ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh PLT Kepala BKN kepada Menpan RB bahwa tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober adalah pelaksanaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Dia menyampaikan bahwa seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS meliputi tes wawancara kebangsaan atau TWK 30 soal, tes intelijensi umum atau TIU 35 soal, dan tes karakteristik pribadi TKP 45 soal. Total waktu 100 menit. Seleksi kompetensi bidang atau SKB calon pegawai negeri sipil atau CPNS total waktu 90 menit. SKB meliputi 100 soal untuk jenis soal tidak dominan hitungan. Juga 80 soal untuk jenis soal dominan hitungan. Jadi ini adalah satu ketentuan terkait dengan penyusunan soal-soal yang meliputi berbagai tes, baik TKD, demikian dengan yang lain-lain. Dimulai dari SKD, TWK, TIU, dan TKP. Seterusnya dilanjutkan dengan SKB yang juga
meliputi 3 ragam soal, yaitu 90 menit waktu yang digunakan, kemudian 100 soal untuk jenis soal tidak dominan hitungan, dan 80 soal untuk jenis soal dominan hitungan. Untuk seleksi P3K 2023 meliputi seleksi kompetensi teknis 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal dengan total waktu 130 menit. Ini juga adalah ketentuan soal dan durasi waktu yang digunakan untuk tes P3K sedikit berbeda dengan tes CPNS. Baik CPNS maupun P3K, seleksi lewat sistem CIT-nya tegasnya. Jadi, dari penjelasan Badan Kepegawaian Negara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada tes observasi seperti yang dilakukan pada seleksi pegawai pemerintah dengan peringkat kerja atau P3K Guru 2022. Harmoyo menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon aparatur sipil negara tahun ini dengan alokasi sebesar 543.593 orang. Dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Dia juga mengimbau para pelamar segera menyiapkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Ada 7 dokumen dasar yang perlu disiapkan, yaitu surat lamaran, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP, berikut kartu keluarga atau KK, seterusnya ijazah. Lalu transkrip nilai. Ini biasanya transkrip nilai itu sepaket dengan ijazah. Kemudian pas foto terbaru latar belakang merah dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi. Dokumen ini tentunya bisa bertambah sesuai persyaratan dari masing-masing instansi. Ini ucap Harmoyo selaku PLT Kepala BKN pada informasi ini. Jadi dokumen ini bisa bertambah sesuai dengan persyaratan dari masing-masing instansi, ucap Harmoyo. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pionir sipil atau CPNS dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, untuk seleksi CASN tahun ini, mekanisme pengadaan ASN 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Untuk kelompok jabatan pelaksana atau administrasi, selain disesuaikan dengan proyeksi pegawai pensiun, juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Adapun kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Sementara kebutuhan pegawai negeri sipil dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Jadi hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Terkait dengan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada kedua sektor ini, maka Panselnas melalui BKN juga telah melaksanakan seleksi P3K guru dan formasi tenaga kesehatan tahun 2022. Dengan rata-rata kelulusan yaitu persentase kelulusan P3K guru mencapai 78,5% dan persentase kelulusan P3K tenaga kesehatan sebesar 78,6%. Ini data BKN per tanggal 3 Agustus 2023. Maka data ini adalah data yang dapat dipercaya terkait dengan tingkat persentase kelulusan P3K guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2022 yang lalu. Rata-ratanya 78% sekian. Untuk formasi P3K teknis tahun 2022, Harmoyo menyebutkan persentasenya izin sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%.
Namun, dengan adanya kebijakan reformulasi yang ditetapkan Kemenpan RB melalui Kepmenpan RB nomor 571 tahun 2023, BKN memperkirakan persentase izin P3K teknis bisa mencapai 69%. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.